Arti pentingnya konsep dasar hukum ini sehingga menjadi panduan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ini kalau ini konsep dasar hukum tidak ada dalam bekal benak Anda semua sebagai calon sarjana hukum, maka Anda sulit untuk mengkualifikasi mana perbuatan yang pidana, mana yang tidak, mana perbuatan yang bisa dituntut ganti rugi, mana yang tidak. Termasuk kita membiarkan atau menurunkan penguasa bisa dilihat dari apa? Tahu nggak konsep dasar hukumnya atau tidak. Karakteristik atau ciri khas ilmu hukum dibanding ilmu lain itu apa? Karakternya berupa preskripsi, berupa penilaian legal atau ilegal. Lah itu adalah bentuk-bentuk preskripsi, bentuk-bentuk penilaian yang didasarkan pada analisis hukum. Nah, di sini di konsep dasar hukum kita bisa mengkategorisasikan, bisa mengkualifikasikan atau mengelompokkan mana yang termasuk peristiwa hukum dan mana yang bukan peristiwa hukum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Zainul Fuad di materi mata kuliah ilmu hukum. Ya, bahasan kita hari ini kita fokus memahami apa yang dimaksud dengan konsep dasar hukum. Ya, kata konsep ini punya derajat yang sama dengan teori. Pernah dengar teori? Ya. Konsep ini punya derajat dan punya fungsi yang sama dalam studi analisis. Konsep maupun teori ini dalam berbagai analisis, berbagai studi ini digunakan sebagai pisau analisis atau alat untuk menganalisis. Kalau ibarat chef, teori dan konsep ini adalah alat masaknya. Ya, penting dalam penelitian, penting dalam studi. Gunanya digunakan sebagai pedoman, dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis realitas-realitas yang ada di dunia nyata. Hukum akan dijadikan sebagai konsepsi ideal dan realitas dipandang sebagai fakta yang dipandang seharusnya disesuaikan dengan tatanan hukum yang telah ditentukan. Konsepsi dasar dalam hukum itu analisisnya punya karakteristik yang khas dalam ilmu hukum. Karakteristik atau ciri khas ilmu hukum dibanding ilmu lain itu apa? Karakternya berupa preskripsi. Ini karakter ilmu hukum yang positivistik, yang normatif positivistik, karakternya adalah preskriptif. Apa tadi? Preskriptif. Preskriptif itu berupa apa? Berupa judgment, berupa penilaian. Kalau seorang fuqaha diminta fatwanya untuk menilai suatu kehalalan barang, ia akan menilai sampai pada output yang diinginkan oleh
peminta fatwa, ya ini apa? Halal, haram, mubah, mandub, gitu kan? Nah, itu merupakan ahkamul khomsah, yang merupakan output dari preskripsi seorang mufti atau pemberi fatwa berdasarkan analisis hukumnya. Demikian juga dalam hukum positif akan muncul output penilaian tentang legal atau lawannya legal apa? Legal atau ilegal. Lah itu adalah bentuk-bentuk preskripsi, bentuk-bentuk penilaian yang didasarkan pada analisis hukum. Nah, itu output yang menjadi karakteristik ilmu hukum dibanding ilmu yang lainnya. Nah, di sini di konsep dasar hukum kita belum sejauh itu melakukan analisis penilaian. Tetapi masih dalam lingkup bagaimana kita bisa mengkategorisasikan, bisa mengkualifikasikan atau mengelompokkan mana yang termasuk peristiwa hukum dan mana yang bukan peristiwa hukum. Dari situ dulu kita lihat dari satu perspektif. Salah satu unsur dalam konsep dasar hukum ini adalah peristiwa hukum. Kita tarik salah satu saja. Peristiwa hukum dan peristiwa yang non hukum atau peristiwa yang ada dalam masyarakat pada umumnya. Dalam ilmu hukum ini kita akan melihat bagaimana cara perspektif hukum dalam melihat fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Tapi fokus dalam paradigma ilmu hukum. Misalnya pengisian bensin. Oh ya, ngisi bensin. Perbuatan hukumnya adalah ngisi bensin. Ngisi bensin. Kan ngisi bensinnya di mana? Di pom bensin. Setelah ngisi bayar enggak? Bayar. Kalau bayar berarti di situ sudah ada peristiwa hukum namanya jual beli. Kelihatannya kok sepele amat Pak, jual beli. Emang jual beli itu peristiwa hukum? Iya. Jual beli itu peristiwa hukum. Di mana dalam peristiwa hukum ini ada akibat yang timbul dari peristiwa tersebut. Dalam peristiwa hukum ini juga ada hubungan hukum antar para pihak. Terus pihaknya siapa saja dan hubungannya bagaimana? Terus bagaimana mereka menyelesaikan transaksi tersebut, Pak? Pihaknya siapa? Oh, jual beli ngisi bensin. Ayo. Jual beli ngisi bensin. Pihaknya siapa? Penjual sama pembeli. Nah, dari pihaknya sudah kelihatan hubungan hukum antara mereka. Antara hubungan hukumnya apa? Antara penjual sama pembeli. Nah, di dalam hubungan hukum ini ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Haknya penjual apa? Haknya penjual apa? Haknya penjual bayaran. Haknya pembeli apa? Mendapatkan barang. Kalau ke barbershop mendapatkan layanan cukur. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Bisa dipahami? Oke. Ya, ini kelihatan bahwa semua itu harus kita bisa mengidentifikasi mana yang termasuk peristiwa hukum, mana yang tidak. Jangan sampai seorang analis hukum, seorang sarjana hukum yang melakukan analisis hukum sampai tersesat, tidak bisa membedakan, tidak bisa mengkualifikasikan mana peristiwa hukum, hubungan hukumnya apa. Itu harus bisa mengkualifikasikan dulu, mengelompokkan terlebih dahulu. Perkawinan, tahu nggak perkawinan? Perkawinan itu peristiwa hukum bukan? Peristiwa hukum. Pihaknya siapa? Hubungan hukumnya apa? Nah,
Pihak-pihaknya siapa dalam perkawinan? Mempelai, suami, istri. Dari pihak itu juga menjelaskan hubungan hukumnya. Anda menikah dengan suami jenengan, hubungan hukumnya apa? Jenengan sebagai apa? Istri. Kalau Anda punya anak, Anda punya sebagai ibu. Nah, itu hubungan hukum. Di mana hubungan hukum antar para pihak memunculkan adanya hak dan kewajiban antar masing-masing pihak. Karena pentingnya materi ini, mari kita kupas satu persatu apa yang menjadi subjek hukum, terus objek hukumnya itu apa saja, hubungan hukumnya bagaimana, akibat hukum yang ditimbulkannya apa. Ya, kita lihat satu persatu. Dari sisi subjek hukum, pelaku hukum, siapa yang bisa dikategorisasikan sebagai subjek hukum? Atau pelaku, atau orang yang punya tanggung jawab, diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Di antaranya jual beli tadi. Siapa? Iya. Peradaban hukum kita mengenal dua pihak yang bisa dimungkinkan menjadi subjek hukum. Silahkan diteliti di KUH Perdata dan regulasi lainnya, yakni manusia, dan satu lagi yakni badan hukum atau lembaga institusi yang diberikan kewenangan selayaknya manusia, bisa melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Seperti halnya manusia, badan hukum ini bisa melakukan aktivitas jual beli, transaksi lainnya, melakukan perjanjian, kontrak, dan seterusnya. Nah, ini manusia, kemudian apa? Badan hukum. Ini hukum kita masih mengatur dua hal ini yang berwenang melakukan perbuatan hukum. Meskipun muncul juga wacana-wacana agar subjek hukum ini tidak terbatas pada manusia saja. Tidak hanya manusia sama badan hukum. Yang dimaksud badan hukum tahu? Yang dimaksud badan hukum tahu? Untuk memudahkan pemahaman, langsung saja, salah satu contoh dari badan hukum ini adalah perusahaan. Apa? Perusahaan. Seperti halnya badan usaha. Perusahaan itu badan usaha. Badan usaha mempunyai badan hukum. Tinggal dilihat badan hukum yang dimiliki itu apa. Apakah berbentuk PT, CV, firma, atau koperasi. Nah, itu bentuk-bentuk badan hukum. Pakaian sebuah badan usaha ini bentuknya adalah badan hukum. Bentuknya bisa PT, CV, firma, atau koperasi. Ya, meskipun ada juga bentuk badan hukum lain yang tidak profit oriented seperti halnya perusahaan. Ada juga perkumpulan, yayasan. Nah, itu salah satu bentuk badan hukum juga yang bergerak di bidang komunitas sosial community. Itu. Ini ya tadi apa? Manusia sama badan hukum. Tetapi selain dua hal ini muncul juga wacana untuk memperluas apa yang disebut sebagai badan hukum. Tidak hanya terbatas pada manusia dan badan hukum saja, tapi juga ada yang lain. Seperti misalnya aktivis lingkungan hidup memandang karena ekosistem lingkungan dirusak oleh manusia, mereka berinisiatif mengkonsepsikan bahwa lingkungan hidup, pohon, tumbuhan, sungai, hewan, mereka seharusnya mempunyai hak untuk dilindungi, untuk dilestarikan, lepas dari aktivitas perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia.
Ini untuk membuktikan bahwasanya subjek hukum secara konsepsi ini bisa diperluas. Tetapi secara hukum positif kita masih hanya dibatasi dua hal itu saja. Ya, ini apa tadi? Manusia dan kemudian badan hukum. Manusia ini dalam beraktivitas juga butuh objek yang diperjanjikan. Nah, kita pelan-pelan mengenal apa yang dimaksud dengan objek hukum. Masuk dalam koridor peristiwa hukum nih sebenarnya. Misalnya, apa kewajiban suami terhadap istri? Memberikan nafkah. Mana yang termasuk objek hukum dalam peristiwa hukum tersebut? Nafkah. Nah, sudah kelihatan toh bagaimana mengkategorisasikan konsep-konsep dasar hukum. Terus kemudian bagaimana kalau si suami tidak memberikan nafkah pada istrinya? Apa yang terjadi? Cerai. Sedemikian mudahnya wanita mengatakan kata yang bagaimana kalau suami tidak memberikan nafkah? Marah. Iya. Secara hukum akan muncul akibat hukum. Apa akibat hukumnya? Dengan tidak ditunaikannya kewajiban. Secara hukum, kalau hukum perdata dikenal istilah wan prestasi atau tidak menunaikan kewajibannya. Nah, terhadap orang yang tidak menunaikan kewajibannya bisa dituntut apa? Bisa dituntut ganti rugi. Bisa dituntut ganti rugi. Ya, itu kalau tentu saja kalau rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau memaafkan, ya sudah rapopo, nggak apa-apa. Dalam rumah tangga ada kalanya suami mendapatkan rezeki, ada kalanya tidak. Ya, tinggal bagaimana penerimaan istri, mau menerima kondisi suaminya atau tetap menuntut haknya. Nah, di sini timbul, kita bisa menilai bagaimana peristiwa hukum dan akibat hukum yang timbul dari peristiwa pemberian nafkah. Sudah muncul apa? Kita bisa melihat mana yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan hukumnya juga harus jelas. Hubungan hukumnya apa? Ada hubungan hukum suami istri. Objek hukumnya juga harus jelas. Objek hukumnya berupa apa? Objek hukumnya apa? Berupa nafkah. Kalau nafkah tidak ditunaikan, apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya bisa menjadi faktor penyebab perceraian. Betul. Tapi nggak langsung cerai, tapi faktor penyebab untuk mengajukan perceraian. Itu kalau sang istri tidak menerima. Tidak hanya cerai, akibat lanjutannya apa? Pihak yang dirugikan merasa tidak dinafkahi bisa mengajukan gugatan. Gugatannya apa? Pembayaran nafkah terhutang. Ini konsep dasar hukum ini melihat fenomena hukum seperti itu. Tidak hanya masalah perdata, tapi masalah pidana pun bisa terjadi. Misalnya ada KDRT. Tahu ya KDRT? KDRT siapa? Siapa subjek hukumnya? Ayo. Dan harus jelas apa perbuatan hukumnya, hubungan hukumnya juga harus jelas, akibat hukumnya juga harus jelas nantinya. Ada peristiwa hukum namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang perlu diingat bahwa
perbuatan tersebut harus dilakukan atau kekerasan tersebut harus dilakukan dalam koridor baik pelaku maupun korban ada dalam ikatan rumah tangga, ikatan perkawinan. Itu hubungan hukumnya. Pelakunya suami istri atau ayah atau ibu terhadap anak atau anak terhadap orang tuanya. Nah itu dalam rumah tangga. Hubungan hukumnya harus jelas. Perbuatan hukumnya juga lihat detailnya. Apakah kekerasan secara fisik ataukah secara psikis atau kekerasan ekonomi. Nah, lihat undang-undang KDRT. Sebagai seorang sarjana hukum, Anda dituntut harus tidaknya tepat dalam mengkualifikasikan ini semua. Yuk kita fokus tadi ke akibat hukumnya. Sudah. Akibat hukumnya apa? Kalau ada KDRT, pelakunya terancam pidana. Itu akibat hukumnya. Ada juga peristiwa hukum yang terkait dengan di situ ada tindak pidana, ada kejahatan, ada pencurian, korupsi misalnya, korupsi itu peristiwa hukum bukan? Peristiwa hukum. Terus pihaknya siapa? Hubungan hukumnya apa? Nah, itu kita lihat peristiwa hukumnya apa, hubungan hukumnya apa? Pihaknya siapa? Yuk, coba kita kualifikasi, kita kategorisasikan. Supaya kita nanti dalam memahami hukum tidak gagal paham. Ada korupsi, peristiwa hukum korupsi. Pihaknya siapa? Koruptor. Ya, koruptor pihaknya satu. Pelaku kejahatan. Terhadap pelaku kejahatan, hubungan hukumnya apa? Ayo kita lihat. Hubungan hukumnya apa? Dilihat hubungan hukumnya. Hubungan hukumnya apa? Antara bisa dilihat apakah di situ korupsinya dalam arti suap menyuap, antara penyuap dengan yang disuap, dan bagaimana proses penyuapannya, apakah dengan cara menjanjikan atau melakukan DP di muka korupsinya, suap menyuapnya. Ya itu bisa dilihat tidak bedanya hubungannya bagaimana dan bagaimana ia bisa melakukan korupsi hingga sampai menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan oleh hukum kerugian negara. Apabila tindakan hukumnya ada konspirasi antara penyuap dan menyuap sehingga menimbulkan kerugian negara, maka terhadap pelakunya bisa dimintakan pertanggungan jawab. Pelakunya ditangkap, diselidiki, disidik, kemudian didakwa hingga diadili. Setelah diadili, dilakukan eksekusi. Ya, hubungan hukumnya juga harus jelas. Dan akibat hukumnya juga harus jelas. Akibat hukum apa? Pelakunya terancam pidana. Nah, semua itu berhubungan dengan aturan yang mengatur masalah tersebut. Apakah ancamannya diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak? Ya, konsepsi dasarnya itu ada aturan yang mengatur dan ada peristiwa hukumnya. Ketika disidang di hadapan hakim, maka yang bersengketa, yang berperkara siapa? Antara terdakwa, benar? Good. Dengan tersangka. Iya. Nah, pihak yang berperkara. Di sini kan kalau di pengadilan mesti ada perselisihan. Kalau dalam perdata ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat. Lah, kalau dalam hukum pidana, terdakwa berhadapan dengan hakim. No. Terdakwa berhadapan dengan JPU, jaksa penuntut umum.
unsur pemerintah yang mewakili negara. Karena apa? Ini berkaitan dengan kepentingan publik. Keamanan kesejahteraan warga negara ada di tangan negara sebagai penguasa negara, pemerintah. Di sini lembaga pemerintah yang punya kewenangan untuk mengajukan dakwaan tuntutan ini adalah jaksa. Kemudian ini sebenarnya konsep hukum ini merupakan bekal bagi siapapun Anda yang di kemudian hari merasa dirugikan dan berinisiatif untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Misalnya kalau Anda seorang istri yang menginginkan cerai dari suaminya, Anda mulai mengumpulkan konsepsi-konsepsi ini. Apa yang menjadi objek hukum yang belum ditunaikan dalam kewajibannya dalam rumah tangga antara suami dan istri. Anda ngincar nafkah, nah, jadikan nafkah itu sebagai objek hukum yang harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan berakibat adanya wan prestasi. Di mana wan prestasi itu akibat hukumnya apa? Bisa diajukan pembayaran nafkah terutang plus ganti rugi. Itu akibat hukumnya. Nah, terus melakukan upaya hukumnya bagaimana? Upaya hukumnya bagaimana? Upaya hukumnya bisa dilakukan upaya hukum karena ini dalam koridor nafkah ini adalah dalam koridor hukum perdata, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan upaya hukumnya apa? Upaya hukumnya apa? Mengajukan gugatan ke mana? Ke pengadilan. Kalau Anda mengajukan gugatan berarti Anda di pengadilan itu berperan sebagai siapa? Penggugat. Menggugat siapa? Dan menjadikan mereka sebagai tergugat. Nah, kalau sudah dalam posisi ini, tinggal Anda melakukan konsepsi dasar hukum ini, sehingga matang di situ. Sebelum Anda nanti melihat regulasinya atau aturan hukum yang mengaturnya. Nih. Konsepsi dasar hukum ini setidaknya memberikan peta awal bagi kita untuk mengenal apa yang masuk dalam perspektif hukum terhadap fenomena kehidupan manusia sehari-hari. Mana yang termasuk peristiwa hukum, mana yang bukan. Di sini ada proses seleksi konsep. Setidaknya itu awalnya. Kalau dalam koridor hukum tata negara bagaimana? Oh, tata negara ada pejabat yang dilantik, ya, pelantikan pejabat negara menimbulkan akibat hukum dan hubungan hukum. Di situ juga ada hubungan hukumnya apa? Ketika ada pejabat yang dilantik, maka muncul hubungan hukum antara siapa dengan siapa. Misalnya Prabowo Gibran besok dilantik, maka ada hubungan hukum antara siapa dengan siapa? Antara presiden dengan rakyatnya, antara penguasa dengan rakyat. Juga ada relasi kuasa dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya, baik DPR, MPR, DPD, dan seterusnya. Nah, dari hubungan hukum ini, maka ada akibat hukumnya. Setelah menjadi pejabat negara, maka dia punya kewajiban apa? Kewajibannya apa? Menjalankan tata kelola pemerintahan. Menjalankan tata kelola pemerintahan. Itu kewajibannya. Presiden nanti apa? Kebijakannya semuanya ada dalam bentuk hukum. Maka dalam kebijakan
dalam kebijakannya dibuat dalam produk hukum namanya perpres. Kemudian mendelegasikan tugasnya ke kementerian, maka menterinya juga membuat aturan namanya permen. Nah, itu bagaimana hubungan hukum yang terjadi dalam sebuah peristiwa hukum di berbagai koridor hukum. Setidaknya saya memberikan contoh tadi dalam lingkup hukum keperdataan, hukum pidana maupun hukum tata negara. Rakyat di dalam hukum tata negara tadi rakyat harus setidaknya mengakui keberadaan presiden sama wakil presiden terpilih hingga nanti dilantik. Ya, tetapi tinggal dilihat aturan hukum lainnya. Rakyat tidak hanya melulu patuh, tapi juga punya hak melakukan tuntutan. Tuntutannya apa? Berupa kesejahteraan, bahwa pemerintah telah melakukan prestasinya kepada rakyat. Pemerintah juga menjalankan tata kelola yang baik, secara moral pun juga harus baik. Kalau tidak menjalankan semua itu, rakyat berhak untuk melakukan apa? Berhak mengajukan apa? Impeachment. Impeachment apa sih? Iya. Atau kalau belum dilantik bisa menolak untuk dilantik. Karena apa? Penguasanya cacat moral, atau penguasanya tidak menjalankan tata kelola negara yang baik. Ini logika ketatanegaraan. Tinggal kita melihat nanti aturannya bagaimana. Apakah ini sudah diatur dalam peraturan atau belum? Patokannya apa tadi? Aturan. Ya, setiap aturan setidaknya juga menggambarkan konsep-konsep dasar hukum ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Thank you. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.